Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa khidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian Ramadan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang banyak hal, mulai dari pengertian, hikmah, syarat, kemudian hal-hal syarat rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, sampai pada etika, kesunahan dan kemakruhan dalam menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita masuk pada satu bab, yaitu tentang qadha Ramadan, yaitu qadha puasa bulan Ramadan. Ada kalanya seseorang memang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Tetapi bukan berarti kemudian tidak mengganti. Keringanan itu tetap harus diganti di hari lain ketika sudah mampu menjalankan ibadah puasa. Nah, keringanan-keringanan itu akan kami jelaskan seperti yang tertera dalam kitab ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang qadha-nya puasa bagi orang yang musafir dan orang yang sakit. Al-musafir wal marid. Jika ada seseorang yang melaksanakan perjalanan atau dia sedang sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, ya kan? Tetapi dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Di sini dijelaskan manfatahu syai'un min Ramadan li safarin aw maradin wajib alaihi qada'uhu qabla hululi syahri Ramadan minal ami alladhi yalihi. Jadi kalau ada seorang yang bepergian atau sakit kemudian tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha qabla hululi syahri Ramadan minal am alladhi yalihi, sebelum lewat Ramadan berikutnya. Jadi kalau misalnya Ramadan kali ini kita punya hutang 2 hari puasa, maka 2 hari puasa itu harus kita qadha sebelum lewat Ramadan yang akan datang. Jadi ada jeda 1 tahun sampai datang Ramadan lagi untuk mengqadha puasa kita. Fa ilam yaqdi tasahulan hatta dakhala Ramadan akhir asama. Jika seseorang itu tidak mengqadha puasanya tadi sampai datang bulan Ramadan berikutnya karena tasahul, artinya karena ngentengke, karena gampangke, karena kelalaian dia, ya kan? Tidak ada alasan apapun, maka dia akan berdosa. Walazimahu ma'al qadha'i fidyah. Dan suatu saat ketika dia mengqadha, dia juga harus membayar fidyah. Artinya apa? Kalau seseorang lewat memiliki hutang puasa kemudian tidak mengqadha puasanya sampai datang puasa, sampai datang Ramadan berikutnya, baru setelah Ramadan itu dia bisa membayar, mengganti puasanya, maka tidak cukup hanya mengganti, tidak cukup hanya mengqadha,
tetapi harus dengan membayar fidyah. Apa fidyahnya? Yaitu memberikan makan bagi orang miskin setiap hari angkul yaumin mudan. Ya kan? Jadi setiap hari dia memberikan 1 mud makanan kepada orang miskin. Dan 1 mud itu ukurannya berapa? Kalau di sini dijelaskan wahwa mayusawi 600 gram. Jadi kira-kira 1 mud itu beratnya adalah 600 gram. Setiap hari. Kalau kita hutang 2 hari berarti 1 hari 600 gram. Hari yang kedua juga 600 gram. Tetapi kalau dia mengkodok melewati Ramadan berikutnya karena ada alasan, misalnya karena dia sakit terus-menerus sehingga dia tidak bisa mengkodok puasanya hingga datang Ramadan berikutnya. Baru kemudian dia bisa mengkodok puasanya. Nah, ini karena ada alasan sakit, maka dia hanya wajib mengkodok, tidak wajib membayar fidyah. Fidyah itu wajib bagi yang meremehkan, tidak ada alasan apa-apa, dia tidak mengkodok puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Ya. Kemudian kalau ada orang hutang puasa, kemudian sebelum sempat mengkodok orangnya meninggal dunia, bagaimana? Nah, dalam kitab ini juga dijelaskan kalau sebelum meninggal itu, ya kan, misalnya ada orang sakit, kemudian dia tidak melaksanakan puasa, ya kan, sampai dia meninggal. Gitu. Ini diperinci. Pertama, kalau sebelum mengkodok itu dia sudah mampu mengkodok sebenarnya, tetapi tidak mengkodok, ya kan? Ya kan. Fa'in mata, ya kan. Jadi kalau ada orang mati belum mengkodok sholat, di sini ditafsir. Imma iyakuna qad mata qabla yatamakkana minal qada au mata ba'da tamakkun. Dia mati sebelum mampu melaksanakan qada atau mati sebenarnya sudah mampu, tetapi dia menyepelekan untuk tidak mengkodok. Nah, kalau dia meninggal sebelum mampu menjalankan kodoknya karena dia tidak mampu, sakit terus-menerus, belum bisa menebus atau melakukan kodok puasanya, kemudian dia meninggal, ya kan? Maka dia tidak berdosa, ya kan? Maka dia tidak berdosa. Tetapi kalau ada orang yang sebenarnya sudah sembuh, ya kan? Dia sudah mampu untuk melakukan kodok, tetapi dia tidak melakukan kodok dan dia meninggal, ya kan? Maka ya, dia harus diganti puasanya oleh wali yang masih hidup. Jadi dia harus digantikan oleh wali yang masih hidup. Wah, jadi kalau ada orang meninggalkan puasa sampai dia meninggal, kita lihat ketika dia meninggal itu selama dia hidup mampu nggak mengkodok puasa. Kalau dia tidak mampu karena sakit-sakitan terus, ketika dia meninggal maka dia tidak berdosa karena dia sakit. Tapi kalau sebenarnya dia sudah sembuh dan mampu dan dia tidak mengkodok puasanya, ya kan, maka puasanya menjadi tanggungan bagi para walinya. Wal maksud bil wali huna ayyu qaribin min aqaribihi. Jadi kerabat dekat dari orang yang meninggalkan puasa tadi, kan gitu. Nah, dalilnya di sini adalah ada hadis Rasulullah, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan masih memiliki tanggungan puasa, maka
puasanya ditanggung oleh para walinya. Gitu. Kemudian juga ada satu hadis yang menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, kemudian dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu shahr wa 'alaiha shaumu shahrin." Ibuku telah meninggal dan dia punya hutang puasa 1 bulan. Afa aqdihi, apakah saya harus mengkodoknya? Rasul menjawab, na'am. Fadainullah ahakku ayyuqda. Jadi ibaratnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan. Maka puasa dari orang-orang yang sudah meninggal yang belum sempat mengkodok puasanya, walaupun sebenarnya dia mampu mengkodok, menjadi tanggungan para wali untuk mengkodok puasanya. Itu yang pertama. Jadi kodok puasa bagi musafir dan orang yang sakit. Yang terpenting dari kajian hari ini adalah ketika kita memiliki hutang puasa, maka kita harus sesegera mungkin mengkodok puasa kita sebelum datang Ramadan berikutnya. Karena kalau sudah lewat Ramadan berikutnya, maka kita tidak hanya diwajibkan untuk mengkodok puasanya, tetapi juga diwajibkan membayar fidyah. Sekian dulu untuk berikutnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.